Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi taqaddasat asma'uhu wa sifatuhu wa ta'ala majduhu wa 'azamatuhu wa tammat kalimatuhu. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu على نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أضاءت براهين وحدانيته وعظمت آياته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله تواترت معجزاته وكرمت أخلاقه وصفاته فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih di surat At-Takwir ya, bagian yang kedua terakhir ya. Ayat yang ke-19 atau okay. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Ya, di sini qaul ini diidhafahkan kepada Rasul. Jadi seakan-akan ya, ini kalau kita tidak memahaminya dengan benar ya, perkataan ini disandarkan kepada Rasul ya. Padahal hakikatnya Al-Quran itu adalah firman Allah ya. Jadi nanti ini belum kami jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bagaimana mendudukkan ya, bagaimana memahami dengan benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di ayat 19 dari surat At-Takwir dan di surat yang lainnya surat Al-Haqqah ya, juga di sana ayat 40 ya. Ada juga firman Allah yang berbunyi innahu laqawlu rasul kalim ya. Jadi kita pahami makna qaul di sini yang diidhafahkan atau disandarkan kepada Rasulin Karim ya, itu seperti apa memahaminya, dan juga makna Rasulin Karim, utusan yang mulia, antara yang di surat At-Takwir dan surat Al-Haqqah itu berbeda maknanya walaupun redaksinya sama, innahu laqawlu Rasulin Karim ya. Di surat At-Takwir Allah bersumpah ya, di dalam ayat-ayatnya bahwa Al-Quran ini adalah perkataan utusan yang mulia dari kalangan malaikat ya. Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Dan di ayat yang lain Allah jelaskan, Allah bersumpah bahwa sanya Al-Quran ini adalah perkataan utusan yang mulia dari kalangan manusia ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-40. فالرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي. Kita jelaskan dulu
di sini sang utusan gitu. Seorang utusan. Ini utusan dari kalangan malaikat. Di surat At-Takwir utusannya di sini adalah utusan dari kalangan malaikat. Sedangkan di surat Al-Haqqah ayat 40, maka utusan yang mulia itu adalah dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat utusan yang mulia di surat At-Takwir itu disematkan kepada malaikat Jibril, ya, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di bumi itu adalah utusan yang mulia dari kalangan manusia. Ya. Dan di surat Al-Haqqah Allah berfirman di dalam ayat-ayatnya, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Ya. Aku bersumpah ya dengan apa yang kalian ketahui. Apa yang kalian ketahui? Ya. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Ya. Apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan ya, kalian tidak dan demi apa yang tidak kalian lihat gitu ya. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan demi apa yang kalian tidak melihat. Ya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu ya, benar-benar qaul, ya, di sini perkataan atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulin Karim, ya, utusan yang mulia, Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan pujangga, penyair, bukan pemusik ya. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali, alangkah sedikitnya ya, sedikit sekali ya kamu beriman kepadanya. Ya. Ini sebagai bentuk bantahan atas perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyair. Ya. Jadi orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu penyair. Nah, ayat ini sebagai bentuk apa? Bantahan atas ucapan mereka. Ya. Wala biqauli kahin, dan tidak pula Al-Quran itu adalah perkataannya tukang tenung, ya, dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Nah, dari sini ya, mana sumpah yang lebih agung? Fa ayyuhuma a'zamu qasaman. Kalau di surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ya, dan seterusnya. Adapun di surat Al-Haqqah, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun
innahu laqaulu rasulin karim. Mana yang lebih agung? Yang kedua, ya. Sumpah yang kedua, yaitu yang ada di surat Al-Haqqah, karena ya, cakupannya lebih luas. Ya. Allah bersumpah dengan apa yang kalian lihat, dan Allah bersumpah dengan apa yang tidak kalian lihat. Ini cakupannya lebih luas, ya. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang jauh lebih agung, ya. Bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi setiap sesuatu entah yang kita dapat melihatnya atau tidak, atau kita tidak dapat melihatnya. Jadi sesuatu yang kita lihat dan yang tidak kita lihat, Allah bersumpah dengannya di surat Al-Haqqah. Sehingga dari sisi sumpahnya, ya, di surat Al-Haqqah jauh lebih besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah, ya, bersumpah dengan segala sesuatu. Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Dan di surat At-Takwir Allah bersumpah dengan ayat-ayat yang tinggi, ayat-ayat yang berada di ketinggian, ya, ayat kauniyah, ya. Ayat kauniyah yang, ya, kita melihatnya di ufuk sana, atau bahkan kita tidak bisa menjangkau hanya dengan mata kepala, ya. Yang memang ayat-ayat tersebut, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan utusan yang, ya, karenanya Allah bersumpah dengannya, ya, sesuai dengan malaikat Jibril yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang berada di sisinya. Gitu. Nah, di sini, ya, tadi kita ingin menjelaskan, apabila ada yang mengatakan bagaimana Allah menyifati Al-Quran itu perkataannya utusan yang mulia, baik itu dari kalangan malaikat maupun kalangan manusia. Bagaimana, ya, kata qaul di sini? Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu perkataannya Rasul yang mulia. Baik itu di surat At-Takwir maknanya adalah Jibril, dan di surat Al-Haqqah maknanya adalah Rasulullah SAW. Ya. Bukankah Al-Quran adalah firman Allah? Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini, ya, disandarkan, ya, diidhafahkan, ya, kepada perkataan utusan yang mulia dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril, dan di kalangan manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai al-muballigh. Jadi perkataan malaikat Jibril bin niyabah sebagai apa? Perwakilan, ya, mewakili, ya. Sebagaimana juga perkataan Nabi Muhammad SAW, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dari wahyu ini niyabatan, ya, mewakili firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasul di sini sebagai penyampai, muballigh, ya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu kepada utusan dari kalangan manusia, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Bashari menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya.
Makanya di sini ya, qaul hadza bin niyabah istilahnya gitu ya. Perkataan yang mewakili firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang mengatakan sesungguhnya ya, yang berfirman untuk pertama kalinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumbernya dari mana perkataan itu? Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini penyandaran perkataan kepada malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkataan yang sifatnya apa? Niyabah. Apa di situ? Ya. Jadi bukan perkataan atau al-qailul awal yang mengatakan untuk pertama, yang pertama atau apa namanya, yang berbicara yang pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anu qaulullahi haqiqatan. Jadi hakikatnya ya, Al-Qur'an itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengannya untuk ibtidaan ya pertama. Adapun perkataan Jibril ini ibaratnya malaikat Jibril ini menyambung lidah, apa istilahnya? Mungkin begitu ya, menyambung. Kalau ini untuk kita ya, manusia kan ada yang berbicara, yang sahib al-qaul ya, pemilik apa, yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya, sebagai malaikat utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ya, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini melalui malaikat Jibril ya, kepada umatnya. Jadi penyandarannya di sini kepada utusan yang mulia itu bukan penyandaran yang bersifat apa, bahwa perkataan itu sumbernya dari utusan yang mulia tersebut. Tetapi utusan yang mulia ini hanya sebagai penyambung lidah ya, atau yang menyampaikan wahyu tersebut. Itu ya. Al-Qur'an adalah qaulullah haqiqatan. Al-Qur'an itu adalah firman Allah secara hakikatnya. Hakikatnya ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas nggih? Ya. Jadi penyandaran ucapan yang sifatnya apa tadi? Menyambung lidah. Wallahu alam. Barangkali mungkin ada ungkapan yang lebih tepat dari ini, mohon maaf. Ya. Nggih? Penerus ya, penerus perkataan atau yang mengantarkan, menyampaikan perkataan. Bukan yang berkata. Maksudnya bukan di sini ya, bukannya utusan yang mulia ini baik itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad yang berkata atau yang mengucapkan Al-Qur'an, bukan. Ya, Al-Qur'an adalah qaulullah haqiqatan. Mari kita lanjutkan, wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Ayat berikutnya ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril yang memiliki banyak anak buah yang menaatinya. Ya. Malaikat-malaikat langit patuh ya, kepada malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril kata Allah muta'in thumma amin. Ya. Ditaati dan dipercaya. Ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya. Malaikat Jibril membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terpercaya. Jadi kemudian di sini ada hubungannya nih, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kalian
tidaklah atau bukanlah bimajnun, orang yang gila. Jadi yang dimaksud dengan sahabat kalian di sini adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungi. Wa ma sahibukum. Ya. Tidaklah sahabat kalian. Jadi Allah mengatakan apa? Wa ma sahibukum, tidaklah sahabat kalian itu bimajnun, ya, orang gila. Bukanlah beliau ini orang gila. Ini kalau diartikan wa ma sahibukum, tidaklah sahabat kalian. Kalian ini kemana? Sahabat kalian itu maksudnya siapa? Kalian siapa? Kalau sahabatnya kan maksudnya Rasulullah SAW. Kaliannya kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Ya, kepada orang-orang musyrik. Nah, Allah menggunakan ungkapan ini, ya, menggunakan kata sahabat kalian, sahibukum. Ya. Ini karena Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang musyrik itu dikenal baik seperti sahabat. Jadi Allah menggunakan kata wa ma sahibuhum, tidaklah sahabat kalian ini, ya, sahabat kalian. Maksudnya Nabi Muhammad ini, ya, Allah menggunakan kata sahabat karena memang Nabi Muhammad SAW, ya, di kalangan orang musyrik dikenal apa? Orang baik, ya, dikenal baik, ya, seperti sahabat. Itu sebelum Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Ya, beliau dijuluki sebagai apa? As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur lagi terpercaya. Namun tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang, ya, mengada-ada. Ya. Dikatakan sebagai apa tadi? Orang gila. Dikatakan sebagai penyihir, dukun, penyair. Sehingga dalam ayat ini Allah seakan-akan, ya, bertanya, bukankah kalian tahu bahwa sahabat kalian itu bukanlah orang gila? Ini sebagai apa? Celaan, ya, bagi orang-orang musyrik tatkala mereka itu menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seakan-akan Allah menyatakan, bukankah kalian, ya, bukankah sahabat kalian yang kalian kenal dengan baik ini, ya, itu bukanlah, ya, orang gila. Dan Nabi SAW dikenal sebagai orang baik, As-Sadiqul Amin, yang terpercaya, yang jujur lagi terpercaya. Itu selama berapa tahun jemaah? 40 tahun. Ya, 40 tahun di Makkah. Ya, sebelum beliau diangkat seorang nabi kan. Berapa tahun beliau? 40 tahun. Nabi SAW selama 40 tahun dikenal oleh orang-orang musyrik itu dengan orang yang jujur lagi terpercaya. Dan mereka tahu betul, ya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, ya. Sampai-sampai apa? Mereka menjuluki apa? As-Sadiqul Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian itu orang gila. Ya. Laisa majnunan. Ya, bukanlah orang gila. Bal justru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah aqalul uqala. Orang yang paling waras, orang yang paling berakal di antara orang-orang yang berakal.
alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang paling sempurna akalnya tanpa diragukan, ya. Pandangannya begitu lurus, paling lurus. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu, ya. Sungguh dia ini siapa? Nabi Muhammad SAW melihatnya. Sesungguhnya dia melihatnya. Dia di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang telah melihatnya. Nya di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi dia telah melihatnya. Dia Muhammad telah melihatnya, yang melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ya, ini sudah menjadi bahasa serapan kita ya, ufuk. Ya. Jadi Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW itu melihat malaikat Jibril ketika malaikat Jibril itu ada di cakrawala, ya. Ini di antara langit dan bumi. Malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya yang berjumlah 600 sayap. Itu dapat menutupi seluruh ufuk alam semesta. Itu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Jadi sampai tidak ada ufuk yang terlihat karena seluruhnya tertutupi oleh malaikat Jibril. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah melihat malaikat Jibril, ya, kan 2 kali ya, ya. Tadi Nabi SAW juga pernah melihat malaikat Jibril di Gua Hira, ya, di Gua apa? Hira. Ya, kita nyebutnya apa? Gua Hira. Kalau bahasa Arabnya Hira, ya. Fi ghari Hira, ya. Jadi sekali Nabi SAW 2 kali ya di sini, ya, 2 kali melihat malaikat Jibril, ya. Sekali di Gua Hira, sekali di langit ke-7 tatkala beliau di Mi'rajkan, ya. Nah, apa yang beliau telah lihat dari malaikat Jibril ini yang beliau lihat di Gua Hira. Dalam ayat ini maksudnya wa hadhihi ru'yah allati fi ghari Hira. Ya. Karena Allah berfirman wa laqad ra'ahu bil ufuq. Jadi Nabi Muhammad itu berada di bumi, bukan yang di langit. Ya. Jadi bukan saat beliau di Mi'rajkan, tetapi pada saat beliau di Gua Hira. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bermaksud menjelaskan bahwasanya berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat, ya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengambil berita tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam periwayatan, ya, ini jalur sanadnya itu sanadnya ali, tinggi. Kalau informasi ini informasi yang sangat valid, ya, tidak bisa dibantah, gitu. Iya, tidak bisa dibantah, ya, valid bahwa berita tersebut, ya, sanadnya jelas, ya, tinggi, gitu ya. Artinya berita yang dibawa itu adalah berita yang benar. Informasinya adalah informasi yang valid.
Jadi maksudnya di sini Allah menjelaskan jangan meragukan, jangan diragukan ya akan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu tentang hari kiamat. Ya, karena hari kiamat itu datang dari siapa? Nabi Muhammad SAW, yang beliau dikenal dengan Al-Amin, As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Ya, dan beliau SAW bukanlah orang gila. Beliau tidaklah gila, ya, kecuali kalau orang sekarang, ya, orang sekarang menyatakan saya mimpi ketemu Jibril. Sudah jelas-jelas dia ada masalah. Mungkin barangkali orang itu dalam gangguan ODGJ, ya. Ya. Walaupun mungkin orang itu penampilannya seperti orang yang terpercaya, orang yang, tapi kalau ada orang sekarang, saya barusan ketemu malaikat Jibril di gua mana itu di Gunung Kawi, ya Pak. Bukan malaikat Jibril. Jelas, pasti orang akan menyatakan gila. Nah, Nabi SAW ya itu bukanlah orang gila. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Dan dia siapa? Muhammad. Dan dia Muhammad bukanlah bidanin, alal ghaibi, mohon maaf, alal ghaibi, untuk menerangkan yang gaib. Jadi atas perkara yang gaib, maksudnya adalah wahyu, ya, yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah beliau itu bidanin, bakhil, bukanlah orang yang bakhil. Ini kalau kita bacanya dengan dot. Ya. Ini kalau kita bacanya dengan dot. Perlu dicatat, ya, di ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-24 ini, dhanin, kata dhanin itu dapat dibaca dengan huruf dot dan dapat dibaca dengan huruf dha. Ya, sedikit kita bahas tentang versi bacaan Al-Quran. Ya, di sini ada dua bacaan, dengan huruf dot dan dengan huruf dha. Jadi bidhanin dapat dibaca dengan dot sebagaimana kita membacanya, dan dapat dibaca dengan dha, bidhanin. Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan di dalam muqaddimahnya, wa fi dhaninil khilafu sami, ya. Dan dalam perkataan dhanin yang ada di surat At-Takwir ayat 24 ini, al-khilafu sami, maksudnya ya perbedaan antara dhanin yang dibaca dengan dad dan dhanin yang dibaca bidhanin dengan dha, itu khilafnya masyhur. Ya, sami di sini maksudnya adalah tinggi, alin. Sami di sini maksudnya alin, masyhur. Ya. Jadi dua bentuk bacaan ini itu merupakan bacaan yang dikenal, masyhur, populer di kalangan para qurra. Ya. Jadi di sini ada dua bentuk bacaan, ya, dengan dad yang artinya bakhil. Ya. Jadi kalau dibaca dengan dad artinya apa? Bakhil. Ini adalah bacaan Imam Nafi', Ibnu Amir, Imam Asim, ya, Asim dan Hamzah. Jadi bisa dicatat di sini. Ini kalau dengan dad ini bacaan Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, ya, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, ya, Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian Imam Asim, dan yang keempat Imam Hamzah. Ya. Jadi 4 imam ahli qiraah ini, ya,
membacanya dengan dha. Adapun yang membaca dengan dha, ya, kalau dibaca dengan dha maka artinya nanti muttaham, orang yang tertuduh, ya, berasal dari kata tuhmah. Nah, yang membaca dengan dha itu Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basri, dan Imam Ali Al-Kisai. Jadi antara bacaan bidhanin dengan dha, bidhanin dengan dha, ini keduanya adalah bacaan yang dikenal di kalangan para qurra sab'ah, ya. Dengan dha itu bacanya Imam Nafi', Ibnu Amir Asy-Syami, Asim, dan Hamzah. Dengan dha itu bacaannya Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basri, dan Al-Kisai. Sebenarnya kalau dari segi maknanya itu tidak bertentangan, ya, justru menambah hasan atau pengetahuan kepada kita, ya. Jadi antara bakhil dan tertuduh di sini itu maknanya tidak bertentangan, ya, karena biasa yang perlu kita pahami, khilafiyah di dalam qiraat itu lebih kepada macam, ya, jadi bukan khilaf yang bertentangan, ya. Di khilafiyah di dalam qiraat itu perbedaan secara macam saja, walaupun, ya, dhad dan dha ini memang, ya, secara tulisan, ya, pada mulanya dhad dan dha itu hampir tidak bisa dibedakan sebelum ada titik dan, ya, bentuk perbedaan antara dhad dan dha, ya, secara tulisan, ya. Tapi memang karena di sini memang bacaannya ada dua, dengan dhad dan dengan dha. Ya, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu orang yang bakhil atau orang yang tertuduh, ya, untuk menerangkan hal yang gaib, ya. Karena orang bakhil terhadap sesuatu yang diketahuinya kan sama juga orang yang tertuduh seakan-akan dia menyembunyikan yang hak, benar, menyembunyikan wahyu. Jadi ini maknanya justru saling apa? Saling mendukung, ya, tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi di sini. Walaupun cara membawakan bacaannya berbeda, satu dengan dhad, satu dengan dha, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang bakhil, apalagi orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada wahyu yang beliau SAW sembunyikan. Nah, seorang yang bakhil itu menandakan ada sesuatu yang disembunyikan, betul? Orang bakhil itu kan ada sesuatu yang disembunyikan. Orang bakhil itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi Rasulullah SAW bukanlah orang yang bakhil, apalagi orang yang tertuduh. Akan tetapi beliau adalah orang yang amanah. Oleh karena itu, seluruh wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu telah disampaikan kepada kita semua. Makanya tidak benar ada yang menuduh Nabi, ada yang disembunyikan, ya, seperti orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru di dalam agama kita, itu seakan-akan menuduh Nabi SAW tidak amanah. Karena seakan-akan sesuatu yang baru dalam beragama ini belum disampaikan, seakan-akan dia lebih tahu, Nabi SAW, ya, tidak tahu. Seakan-akan orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau sesuatu yang diadakan di dalam agama ini menuduh, seakan-akan menuduh Nabi SAW menyembunyikan, padahal Allah telah menyatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan dia, Al-Quran maksudnya, Al-Quran itu
bukanlah biqauli syaitanir rajim, perkataan setan yang terkutuk. Ya, jadi huwa di sini kembalinya kemana? Ke Al-Quran. Ya. Tidaklah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Apa yang dimaksud dengan setan yang terkutuk di sini? Ya, ya, setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia siapa mereka? Para dukun. Ya. Yang mereka mendapatkan wahyu dari siapa? Setan jin. Ya. Walaupun dia mengaku telah mengarang ratusan kitab atau memahami bahasa yang sebenarnya itu adalah biasa digunakan di dalam ya azimat. Ya. Mungkin kalau orang yang tidak tahu, luar biasa, ya, terkagum-kagum. Bagi yang tahu, ya, ya, makanya jangan tertipu. Ya, bagi kita yang sudah ngaji gitu ya. Jangan tertipu hanya dari penampilan atau retorikanya. Wah, seakan-akan dia menguasai bahasa, asal mula bahasa, ya, sebagainya. Padahal ternyata itu berasal dari apa? Ya, bahasa yang digunakan di dalam, iya, apa? Iya, Masya Allah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari wahyu Al-Quran itu bukanlah merupakan perkataan syaitan yang terkutuk sebagaimana itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyihir. Ya. Jadi orang musyrik menuduh Nabi SAW itu penyihir. Nabi Muhammad dituduh punya teman setan gitu ya, yang mewahyukan kepada beliau tentang ayat-ayat Al-Quran. Sungguh itu adalah tuduhan yang tidak benar ya. Padahal sebenarnya orang-orang musyrik itu bisa dengan sendirinya membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan setan. Ya, Allah nyatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tidaklah Al-Quran itu perkataan setan yang terkutuk. Kemudian Allah berfirman, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Kemanakah kalian akan pergi? Tidaklah Al-Quran itu atau Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi kemanakah kalian akan pergi? Maksudnya kemanakah kalian akan berpaling meninggalkan Al-Quran ini, sementara Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kalian, sementara Al-Quran itu adalah obat bagi penyakit hati kalian. Jalan lain atau jalan mana lagi yang hendak kalian tempuh selain jalan Al-Quran ini gitu. In huwa illa dzikrul alamin. Ya, Al-Quran itu tidak lain adalah ya peringatan. In di sini maknanya adalah ma. Ya, jadi kata-kata in ini artinya bukan jika ya. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, in itu kan artinya apa? Jika. Ya, tapi di sini maknanya ma nafiyah ya. Jadi in di sini maknanya adalah ma nafiyah. Tidak ya. Jadi tidaklah Al-Quran itu ya, melainkan peringatan, karena di sini ada kata illa. Jadi kalau ada illa setelah in, maka in itu maknanya ma, ya, ma nafiyah. Ya. Jadi in tersebut bukan in syartiyah, ya. Kan jika itu kan apa syarat? Bukan artinya bukan jika, tetapi tidaklah, gitu ya. Ya, karena ada kata illa setelahnya. In huwa illa, ya, berarti ya tidaklah Al-Quran itu melainkan ya zikrun peringatan ya,
lil alamin illa dzikrul lil alamin, peringatan bagi alam semesta. Baik, kita cukupkan sekian, masih panjang ternyata ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dulu ya kajian kita. Ya, harap bersabar ya. Walaupun kajiannya cukup panjang karena ini kaitannya dengan Al-Qur'an yang kita pelajari ini. Ini tidak lain semata-mata agar kita semakin mengenal Al-Qur'an. Dengan demikian ya, seseorang yang mengenali Al-Qur'an dia akan bisa mengagungkannya. Seorang yang mengenali Al-Qur'an akan semakin kuat imannya ya, keyakinannya terhadap Al-Qur'an, sehingga dia akan semakin menikmati di dalam mengkaji dan merenungi isi kandungannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian ya. Semoga kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam memahami isinya, dan juga di dalam mengamalkan hukum-hukumnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.